Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum jami'an, adik-adik santri kelas 11 KMI Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan KPM online kita di mata pelajaran As-Shorof ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di Al-Wahdatus Tsaniyah, unit yang kedua, Ad-Darsus Tsani, dan di pelajaran yang kedua dengan judul Kaifa Aslama Umar, bagaimana masuk Islamnya Umar radhiyallahu anhu. Nanti silahkan adik-adik buka di kitab di halaman 32, 33 dan sampai nanti sesuai dengan pembahasan kita. Baik, di dalam kitab ini nanti insya Allah akan kita pelajari melalui teks atau naskah ya terkait dengan Islamnya sahabat Umar, diawali dengan al-kalimatul jadidah, yaitu kosakata baru. Baik, kita mulai dari al-kalimatul jadidah terlebih dahulu. Al-kalimatul jadidah maknanya adalah kosakata yang baru terkait dengan kosakata bahasa Arab yang memang kitab ini ya di antara kitab silsilah Ta'lim Lughatil Arabiyyah untuk pelajar pemula yang mempelajari bahasa Arab, yang kitabnya memang terdiri dari kitab Nahwu, kitab Shorof, kitab Al-Kitabah, kitab Takbir, kitab Qiraah yang modelnya biasanya memang kalau di Shorof ini ada semacam kisah terlebih dahulu, ada beberapa tambahan nanti kosakata yang baru, setelah itu pembahasan, dan setelah itu kaidah-kaidah terkait dengan ilmu Shorof ya. Baik, kita mulai membahas ihmarra yahmarru. Kita baca semua dulu. Ihmarra yahmarru, tajadala yatajadalu, tatahhara yatatahharu, insyaraha yansyarihu, sahifatun bainal qausaini fil kitabi, suhufun fil kitabi jim jama'. Kita ke maknanya. Ihmarra yahmarru, memerah ya. Bisa karena bekas sakit yang tidak tampak, atau bisa karena marah ya. Bisa karena emosi, atau bisa memang karena rasa sakit, misalnya sehabis dipukul atau sehabis ditampar. Tajadala yatajadalu, berdebat ya, adu pendapat, adu argumen. Tatahhara yatatahharu, membersihkan diri, bersuci. Insyaraha yansyarihu, menjadi lapang atau terbuka, siap menerima. Sahifatun artinya lembaran. Suhufun artinya lembaran-lembaran. Sahifah ini kata tunggal mufrad, suhuf ini adalah jamak, maka dia maknanya lembaran-lembaran. Di sini terkait dengan fil kitab. Kitab di sini nanti maknanya Al-Quran ya. Baik, sekarang kita masuk ke kisahnya di naskah atau di teks. Kharaja Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qabla islamihi min baitihi fi Makkah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, keluar dari rumahnya di kota Makkah sebelum masa Islamnya beliau. Hamilan saifah, dalam keadaan membawa pedangnya. Yuridu an yuqatilar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya dia apa? Keluar dari rumahnya di kota Makkah sambil membawa pedang adalah untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasyahadahu rajulun fit thariq, maka dia dilihat, disaksikan oleh salah seorang laki-laki ketika berpapasan di jalan. Wa akhbarahu anna ukhtahu Fatimah aslamat ma'a zawjiha.
laki-laki tadi yang melihatnya ya memberitahukan kepada Umar bahwasannya saudarinya perempuan yang pertama Fatimah binti Khattab sudah masuk Islam bersama suaminya. Ghadiba Umaru min kalamir rajul, maka Umar marah karena apa? Pemberitahuan yang disampaikan oleh laki-laki tadi. Wa dzaba ila ukhtihi yuridu an yabribaha, dan dia ingin pergi ke tempat saudarinya untuk memukulnya. Wa hina dakhala Umar baitaha, dan tatkala Umar masuk ke rumahnya, istaqbalathu ma'a zaujiha, dia disambut oleh saudarinya perempuan bersama suaminya. Suaminya di sini kalau tidak salah bernama Sa'id ya. Fatajadala ma'ahu Umar wa dharabahu. Tiba-tiba terjadi suatu macam adu argumen atau debat yang sangat kuat antara Umar bersama suami dari saudarinya tersebut, dan Umar memukulnya. Fataqaddamat Fatimatu litamna'ahu fadarabaha Umaru hatta ihmarra wajhuha wa sala minhu dam. Lalu saudarinya ini Fatimah tiba-tiba maju ke depan untuk menghalangi Umar agar tidak lagi memukul suaminya, tetapi Umar di sini justru memukulnya ya, sehingga wajahnya itu memerah, wajah saudarinya memerah karena bekas dari pukulan Umar, dan darah tampak keluar dari pipinya, darah mengalir di pipinya atau di mulutnya karena bekas tamparan atau pukulan Umar. Kebetulan Umar memukul saudaranya ini di bagian wajah. Tsumma asyara Umar ila sahifatil Qur'an allati ma'a ukhtihi. Kemudian Umar memberikan isyarat untuk mengambil lembaran Al-Qur'an yang ada di atau yang dipegang oleh saudarinya. Wa arada an ya'khudhaha liyaqra'aha. Dia ingin mengambilnya untuk membacanya. Rafadat Fatimatu an tu'tiyahu syai'an min suqufil Qur'ani hatta ightasala wa tatahhara. Tetapi saudarinya ini menolak untuk memberikan sedikit dari lembaran-lembaran Al-Qur'an sampai Umar mandi dan bersuci. Kemudian kisahnya disingkat atau dipersingkat, tsumma qara'a ayatin min surati Thaha. Kemudian Umar setelah mandi dan bersuci membaca beberapa ayat dari surat Thaha. Fansyaraha sadruhu lil Islam, maka dadanya menjadi terang, menjadi lapang untuk menerima Islam. Wa dzaba musri'an ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau segera bergegas pergi ke tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lana islamahu, dan mengumumkan keislamannya. Fakabbara Rasul sallallahu alaihi wasallam minal farah, dan Rasulullah tiba-tiba bertakbir dikarenakan rasa kegembiraan atau kesenangan karena masuknya sahabat Umar bin Al-Khattab. Ya, kurang lebih kisahnya seperti itu sebagaimana yang kita baca di dalam kitab ini tadi. Kemudian di sini ada al-as'ilah pertanyaan-pertanyaan untuk pendalaman materi, pemahaman materi. Ada 3 soal. Kita baca yang pertama, bimadza akhbarar rajulu Umar. Dengan apa laki-laki tadi ini memberitahukan Umar? Jawabannya ada di sini. Wa akhbarahu ila akhirih. Itu nanti silahkan kalian latihan untuk mengerjakan soalnya. Soal nomor 2, mata samahat Fatimatu li akhiha Umar bi an ya'khudha ba'dha suhufil Qur'an. Kapan Fatimah, saudarinya Umar bin Khattab, mengizinkan, membolehkan untuk saudaranya Umar agar boleh mengambil beberapa lembaran-lembaran Al-Qur'an. Sini sudah ada jawabannya, yaitu hatta ightasala wa tatahhara. Situ. Nanti silakan kalian salin. Yang nomor 3, madza hadatsa ba'da an qara'a Umar ayatin min surati Thaha.
Apa yang terjadi setelah Umar membaca beberapa ayat dari surat Toha? Apa yang terjadi? Ada di sini fansaroha ila akhirih. Baik. Kemudian kita ke penjelasan materi pokok ya. Di halaman 33. Siyagul af'alil mazidah ala thulathi. Ini nanti akan menjadi materi kita yang kita perlu garis bawahi dari kisah atau dari teks yang mengkisahkan tentang masuk Islamnya Umar. Siyagul af'al al mazidah ala thulathi. Bentuk-bentuk kata kerja fi'il mazid yang terdiri dari 3 huruf. Di sini di bagan atau di kolom ini ada jumlah, kemudian ada al-fi'lul mazid, kemudian kolom ketiga ada al-aslul al-mujarrad ats-tsulathi, dan yang keempat kolomnya ada namanya waznul fi'il al-mazid. Baik. Al-jumlah kalimat ya. Kaifa aslama Umar, bagaimana Umar itu masuk Islam. Al-fi'lul mazid, fi'il mazidnya aslama. Al-aslu al-mujarrad ats-tsulathi, fi'il yang masih asli ya, yang 3 huruf, yang tidak terdapat tambahan dari huruf yang lain, sebagaimana yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, sa'altumuniha, yaitu salama atau salima. Waznul fi'il mazid, maka setelah menjadi wazn fi'il mazid ada tambahan huruf alifnya menjadi af'ala. Dari yang salama menjadi af'ala. Salama di sini masih asli, kemudian af'ala ada tambahan alifnya atau hamzahnya, dia menjadi mazid. Kemudian kalimat yang kedua, kabbarur rasul wal mu'minun. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bertakbir karena masuknya Umar ya. Al-fi'lul mazid, fi'il mazidnya yaitu kabbara. Al-asl al-mujarrad ats-tsulathi, kata kerja asli ya dari fi'il tersebut adalah kabura ya. Kemudian setelah menjadi fi'il mazid dengan ada tambahan hurufnya, wazennya fa'ala ya. Kabura menjadi kabbara. Kemudian kalimat berikutnya syahadahu rajulun fit thoriq ya. Dilihat oleh salah seorang laki-laki di perjalanan. Fi'il mazid, fi'il yang terdapat tambahan hurufnya adalah syahada. Bisa kita lihat syahada. Al-asl al-mujarrad ats-tsulathi, fi'il aslinya yaitu syahida. Kemudian wazan fi'il mazidnya fa'ala. Maka dia menjadi syahada. Yang asalnya awal mulanya itu syahida menjadi syahada. Syahida ini masih asli 3 huruf mujarrad, belum ada tambahan hurufnya. Kalau syahada sudah menjadi fi'il yang al-mazid, ada tambahannya yaitu alif. Wazannya, rumusnya itu fa'ala. Kemudian kalimat berikutnya tajadala ma'ahu Umar. Terjadi perdebatan antara dia dengan Umar. Dia siapa? Suami dari saudari perempuannya yaitu Sa'id. Fi'ilnya yang mazid tajadala, fi'il aslinya yang tsulats 3 huruf jadala. Kemudian wazan dari fi'il mazidnya tafa'ala. Berarti ada tambahan huruf alif ya. Ada tambahan huruf alif dan juga tak. Berarti ada 2 tambahan huruf di dalam fi'il mazid tajadala. Kemudian kalimat berikutnya tatahhara Umar. Umar apa? Membersihkan diri atau bersuci. Fi'il mazidnya tatahhara, fi'il aslinya yang 3 huruf yaitu tahura atau tahara. Kemudian wazan dari fi'il mazidnya tafa'ala, ada tambahan huruf ta. Kemudian juga tasydid ya, dari yang tahura menjadi tatahhara.
maknanya apa? Membersihkan diri atau mensucikan. Kalimat berikutnya igtasala Umar. Umar mandi. Igtasala ini fi'il mazid. Ghasala ini fi'il al-asli ya, kata kerja asli yang 3 huruf ats-tsulats. Kemudian perubahannya dari yang asli ke yang mazid ada wazan khusus yaitu ifta'ala. Berarti ada tambahan huruf alif dan ta. Ghasala menjadi igtasala. Kemudian kalimat berikutnya insyaraha sadruhu lil Islam, artinya menjadi lapang untuk menerima Islam. Kata kerja mazidnya insyaraha, kata kerja fi'il asli ats-tsulatsinya syaraha, wazannya infa'ala. Tambahan hurufnya alif dan nun. Kemudian kalimat berikutnya hatta ikhmara wajhuha, sampai wajahnya memerah. Memerah di sini apa? Karena luka pukulannya saudaranya Umar ya. Ini objeknya yaitu Fatimah saudarinya Umar karena dipukul oleh saudaranya sendiri Umar sehingga wajahnya memerah karena bekas pukulan. Ihmarra ini yang mazid. Kemudian aslinya hamura. Kemudian wazannya itu if'ala terkait dengan warna. Terakhir istaqbalathu ma'a zaujiha. Dia Umar bin Khattab ini disambut oleh saudarinya bersama suaminya. Kata kerja mazidnya itu istaqbala. Kata kerja fi'il al-mujarrad al-asli ats-tsulats itu qabila. Wazannya, perubahannya, rumusnya dari yang fi'il asli ke fi'il tambahan itu istaf'ala. Berarti ada tambahan huruf alif, huruf sin, dan huruf ta. Ada 3 tambahan huruf. Istaqbala artinya menyambut. Kalau qabila artinya menerima. Kurang lebih pembahasannya seperti itu. Ini tadi diantara poin-poin penting yang perlu kita garis bawahi terkait dengan materi yang ada di dalam nas atau teksnya tentang kisah masuk Islamnya sahabat Umar bin Al-Khattab. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas ini ya lebih dalam terkait bentuk-bentuk kata kerja al-mazid ala tsulasi ini di kitab ini ya, di halaman 34, 35 dan seterusnya, sampai kita nanti insya Allah akan membahas terkait dengan kaidah-kaidah di kata kerja al-mazid dari fi'il asli tsulasi ya, hurufnya apa saja dan maknanya bagaimana, itu ada di dalam wazan-wazan khusus yang memang oleh para ulama ilmu sharaf memberikan semacam acuan untuk menjadikannya mempermudah atau untuk sebagai bahan kemudahan bagi orang yang mempelajari bahasa Arabnya. Itu namanya kaidah-kaidah terkait dengan al-af'al al-mazid ala tsulasi salasat aqsam. Baik. Selesai materi kita. Jika nanti ada masukan, ada kritikan, ada saran atau ada usulan, silahkan disampaikan ke Ustadz baik lewat kolom komentar di video ini atau melalui Japri di nomor Ustadz. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal liqa. Aqulu qouli hadza barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.